Ajak Anda untuk menjelajah dunia kerja, mencari inspirasi dan menggali berbagai peluang kerja nih. Dan salah satunya peluang karir yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan membahas terkait dengan berbagai peluang karir yang ada, membuka jalan, membangun masa depan. Karena kita tahu ya bahwa saat ini lebih dari 8 juta orang masih mencari pekerjaan dan mayoritas diantaranya adalah anak muda di rentan usia 20 sampai 24 tahun. Dan sayangnya lulusan SMK, SMA ini justru menjadi penyumbang tertinggi angka pengangguran. Dan seperti apa peluang kerja yang mungkin bisa digali oleh teman-teman sobat karir semua ya. Kita sudah menghadirkan Mas Raharjo Priyonggo, Project Manager dari Future Maker Youth Employability Program. Halo, apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, nih malam-malam gini emang paling enak nontonin Ruang Karir karena ada peluang kerja yang bisa ditawarkan gitu Mas Priyonggo ya. Oke, nah Mas Priyonggo ini dari Future Makers Youth Employability Program. Ini apa sih Mas yang melatar belakangi lahirnya program ini yang kemudian nanti mungkin bisa menciptakan berbagai peluang karir nih untuk sobat karir semua? Oke, jadi Future Makers Youth Employability Program ini salah satu program dari Youth Employment and Entrepreneurship di Plan Indonesia. Dari Plan Indonesia itu adalah NGO begitu, yang memang kita salah satu programnya berfokus pada kaum muda. Nah, memang program ini ada di beberapa negara, salah satunya di Indonesia, yang memang fokusnya adalah kesiapan kerja. Jadi memang kita akan ngasih pelatihan untuk kaum muda. Kalau kita sekarang ini range-nya di usia 18 sampai 29 tahun. Dan juga ada juga untuk kaum muda disabilitas 18 sampai 35 tahun. Dan emang focusingnya emang untuk pelatihan kesiapan kerja, baik itu technical skill maupun soft skill. Oke, jadi nggak cuma di Indonesia aja ya? Nggak, jadi ada di Vietnam, Thailand, Philippines, Korea. Dan juga di Indonesia. Jadi ini udah global program gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri ada di mana aja? Nah, kalau di Indonesia kita ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, sama di DKI Jakarta. Ada di 4 wilayah. Jadi memang fokus untuk pelatihan kerja anak-anak muda di rentan usia tadi ya. Tapi untuk pelatihannya sendiri Mas Priyonggo ada fokus tertentu nggak? Pelatihannya apa? Nah, jadi emang kita sebelum melakukan program ini kita bikin namanya labor market assessment. Jadi gimana saat kita mendeliver pelatihan ini kita bisa pastikan ini demand driven. Karena yang ngasih pelatihan banyak. Tapi apakah setelah pelatihan nanti teman-teman ini bisa lanjut kerja, itu yang jadi tantangan buat kita. Nah, makanya kami akhirnya fokus di 4 sub bidang, sub tema jurusan. Jadi ada di IT, karena kita kan sekarang semuanya serba IT. Kemudian retail, bisnis retail. Lalu ada hospitality sama terkait dengan apparel. Jadi ada 4 bidang itu. Ini kekinian semua ya, maksudnya anak muda banget bisa dibilang ya. Tapi untuk bisa mendapatkan pelatihan tersebut, ini mereka harus mendaftarkah atau justru Future Makers yang mungkin ke sekolah-sekolah atau gimana nih Mas? Iya, jadi ada beberapa skema untuk rekrutmen. Kita membuka rekrutmen bebas, jadi asalkan sesuai dengan kriteria kami. Kami focusingnya yang lebih spesial lagi, 75% peserta kami harus kaum muda perempuan, dan 5%-nya kaum muda disabilitas. Karena ini semangat dari Plan Indonesia untuk mewujudkan sebuah tenaga kerja yang inklusif ya. Nah, jadi untuk rekrutmennya kita ada bisa follow di IG kita di kitakerja.id atau di Plan Indonesia. Dan juga selain itu kita juga kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian di Dinas Tenaga Kerja di 4 wilayah tersebut, baik itu ranah kota, kabupaten maupun di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga di Yogyakarta. Nah, itu kita semua sudah kolaborasi sehingga teman-teman yang mungkin dekat dengan BLK ataupun LPK itu juga bisa mendaftar lewat mereka. Jadi sistemnya adalah joint recruitment. Oh, seperti itu. Jadi bisa untuk umum ya sebetulnya bisa. Kalaupun misalnya di website atau sosial medianya tadi misalnya approach dari situ juga bisa? Bisa langsung ke kalau nanti mungkin di akhir acara bisa dikasih link untuk daftarnya, nanti akan kita kasih.
Oh, oke. Baik, itu ya untuk teman-teman yang bisa mendapatkan pelatihan dari Future Makers tadi dengan berbagai bidang tadi yang semuanya bisa kita bilang kekinian. Tapi ada nggak Mas yang misalnya mereka anak kuliahan nih, tapi juga mau dapetin pelatihannya, atau memang ini dikhususkan untuk yang memang betul-betul lagi fokus cari kerja aja gitu? Bisa juga, jadi kan asal rentan 18 sampai 29 tahun, kalaupun mereka mahasiswa juga nggak ada masalah. Yang penting kalau misalnya kita akan lebih senang jika mereka mengikuti pelatihan ini dan mereka mau dan juga siap untuk masuk ke dalam dunia kerja. Karena target kita kita punya target nih Mbak, dari 1.900 kaum muda di 4 wilayah tersebut, dan kita menargetkan 60%-nya 1.140 itu peserta Future Makers ini untuk bisa lanjut kerja. Nah, jadi kita nargetin angka di situ. Dan dari target itu tercapaikah atau gimana? Nah, Mas, kita baru launching bulan Juni program ini. Nah, ini peluang banget nih buat teman-teman ya. Jadi kita baru launching bulan Juni kemarin bersama dengan Kemenaker di Jakarta waktu itu. Sehingga baru di bulan ini, bulan Juli dan juga di bulan depan, bulan Agustus ini kita buka rekrutmen dan baru buka batch pertama. Kebetulan kita minggu lalu sudah buka 50 orang di kelas pertama bareng dengan Disnaker Trust Jawa Timur untuk 50 kaum muda wirausaha retail di seluruh wilayah Jawa Timur. Jadi kita masih akan terus buka per batch gitu ya, betul. Sampai targetnya 1.900-an tadi itu. Untuk 3 tahun ke depan sampai 2027. Jadi 1.900 ini untuk 3 tahun ke depan dengan per batch tadi itu ya. Betul. Jadi nanti bertahap. Menarik. Ini bisa jadi peluang untuk teman-teman juga nih ya, sobat karir semua yang suka atau tertarik di bidang tadi retail, kemudian apa aja Mas? IT. Kemudian hospitality. Sama aparel. Ini anak muda banget ya, dijamin pasti enjoy, apalagi dapat pelatihannya. Dan gratis semuanya? Gratis. Semuanya for free. Tidak ada biaya apapun yang bahkan nanti mungkin kami bisa dukung mereka kalau kita nanti ada dua ajurusan, employment dan self employment. Yang self employment mungkin bahkan kita akan nanti di akhir akan bisa kita modalin untuk mereka buka usaha mereka masing-masing. Yang mungkin siapa tahu kelihatan prospek banget ya, jadi bisa dibantu gitu ya. Nah tapi mungkin ini memang baru launching, tapi gimana antusiasnya? Antusiasnya lumayan besar karena memang ini kedua kali Future Makers ini. Jadi yang pertama dulu di NTT kebetulan, cuman fokusnya adalah entrepreneurship. Yang ini karena kita melihat perkembangan yang luar biasa, maka kita buka yang di Pulau Jawa. Dan juga untuk program YII di Plan Indonesia ini bukan yang pertama ya. Jadi memang program employment di Jawa ini sudah lumayan banyak, plus juga yang di Jawa Timur, dan memang antusiasnya luar biasa sih. Tapi untuk teman-teman yang misalnya tertarik nih Mas Raharjo, dia berada di rentang usia yang tadi disebutkan, apa kemudian yang menjadi nilai plus untuk bisa masuk dalam rekrutmen? Harus punya apa? Soft skill-nya mungkin? Nah, sebetulnya kita tidak yang gimana-gimana. Yang penting kalau misalnya sebetulnya yang lebih mudah itu adalah mungkin yang sudah punya background ya. Kalau IT mungkin sudah punya background dikit-dikit terkait dengan coding, itu mempermudah. Nah, karena apa? Karena kita kan di hilirnya itu kita akan placement. Jadi ada placement, sehingga kalau misalnya mereka sudah punya benih-benih sedikit, baik itu bisnis retail maupun hospitality, apparel dan juga IT, itu mempermudah kami. Namun kalaupun tidak punya nggak ada masalah. Kita berusaha untuk inklusif. Nah, di dalam rentan waktu pelatihan ini, kita kan pelatihan ini kurang lebih sekitar 3, 6 sampai 9 bulan. Nah, dan dalam proses itu kita punya mentoring, pendampingan, technical skill, soft skill, bahkan sampai pada saat nanti mereka sudah kerja, kita masih akan dampingi supaya memastikan mereka nanti takutnya kaum muda zaman sekarang misalnya udah 3 bulan prohibition terus kita lepas, udah kerja kita lepas, tiba-tiba mereka mutung atau gimana. Nah, kita masih usahakan supaya mereka tetap bisa survive sampai pada tahap prohibition itu selesai. Menarik. Nah, bisa jadi peluang nih untuk sobat karir semua. Kita masih akan ngobrol lagi Mas Raharjo, dan untuk sobat karir semua jangan kemana-mana ya, tetaplah di Ruang Karir.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Terima kasih Sobat Karir semua, Anda masih bersama kami di Ruang Karir, semangat berkarir. Masih dengan tema kita yang menarik, membuka jalan, membangun masa depan. Begitupun yang dilakukan oleh Mas Raharjo dan kawan-kawan nih, berusaha untuk membuka jalan teman-teman. Siapa tahu masa depannya ada di beberapa bidang tadi yang menjadi fokus pelatihannya. Tapi yang paling banyak diminati apa Mas? Nah, kalau bicara soal itu kita punya, habis assessment itu kita coba ngobrol ya dengan kaum muda, beberapa kaum muda. Jadi memang setiap wilayah itu punya budaya dan juga keunikannya masing-masing. Kalau bicara kita kota besar Jakarta Surabaya, otomatis IT itu lebih sangat sangat mendominasi karena memang kaum muda zaman sekarang itu sukanya yang work from everywhere. Nah, betul. Dia bisa ngafe sambil kerja, terus by project karena kayaknya kok 9 to 5 itu sudah kurang menarik bagi mereka untuk teman-teman Gen Z ini. Jadi IT itu sangat diminati dan juga retail. Retail itu karena kita punya program terkait dengan social media spesialis. Nah, jadi kesempatan untuk menjadi digital marketer itu juga lumayan besar. Jadi untuk dua jurusan itu. Kalau kita ke Jogja, maka hospitality lebih banyak. Karena memang mereka kan kota yang sangat pariwisata banget, betul. Hotel banyak, kemudian tempat ngopi banyak, jadi barista F&B itu sangat luar biasa di sana. Kalau kita geser ke Semarang, ke daerah Jawa Tengah, maka aparel lebih besar. Karena ternyata ini saya juga baru tahu pabrik-pabrik. Ya saya nggak bisa sebut merek, beberapa pabrik besar itu ternyata ada di sana, di daerah Jawa Tengah. Nah ini makanya beberapa 4 wilayah ini punya keunikannya masing-masing. Tapi jadi saling melengkapi ya, maksudnya jadi nggak yang dominan di mana gitu ya, sesuai target pada akhirnya bisa tercapai. Oke, menarik nih untuk teman-teman. Dan tadi kan dibilang memang tidak ada kualifikasi yang gimana-gimana untuk rekrutmennya. Dan juga supaya menciptakan lebih inklusif, ini pengennya lebih banyak porsi untuk para perempuan dan juga teman-teman disabilitas.
ada tantangan tersendiri nggak? Atau memang ini banyak juga peminatnya di kalangan perempuan dan teman-teman disabilitas? Nah, kalau kita bicara sekarang ini memang karena kita buka lebar-lebar ya kesempatan, maka teman-teman disabilitas pada khususnya itu juga tertarik untuk bahkan hampir di setiap program kami di Plan Indonesia itu pasti akan tanya apakah ini terbuka untuk teman-teman disabilitas. Nah, pasti kami buka. Nah, tantangannya mungkin pasti kita harus memberi akses lebih. Betul. Ya kan? Karena kita bicara soal inklusivitas, maka akses lebih ini yang harus kita wajibkan. Contoh, misalnya kalau misalnya pelatihannya kita sedang online, maka kita harus ngasih juru bahasa isyarat. Kemudian untuk video-video pasti harus ada teksnya dalam bahasa Indonesia, sehingga ini mempermudah bagi teman-teman yang disabilitas. Tapi kebanyakan ininya dalam prosesnya online atau gimana, Mas? Nah, kita blended, jadi kita punya istilahnya LMS sekarang, Learning Management System. Jadi kita punya LMS, namanya kitakerja.id itu tadi. Jadi kita akan buat pertemuan itu online, kurang lebih seminggu sekali 2 kali. Kemudian sisanya self-paced learning. Kemudian kalau misalnya dibutuhkan untuk pelatihan soft skill ataupun technical skill yang memang perlu untuk kumpul, maka kita adakan onsite. Nah, itu yang kita bisa kolaborasikan dengan pemerintah. Karena kita nggak punya tempat begitu. Jadi kita selama ini kita kolaborasi dengan pemerintah untuk lokasi-lokasi tersebut. Jadi bisa sama BLK gitu-gitu ya. LPK begitu sih. Oke, menarik nih. Ini bisa jadi peluang juga untuk teman-teman yang mungkin hari ini masih mencari pekerjaan atau juga sudah mulai meraba-raba misalnya lagi kuliah atau udah mau lulus sekolah ya, SMA, SMK, meraba-raba pengen jadi apa ya nanti. Nah, mungkin ini bisa dijajal, bisa menjadi salah satu opsi juga untuk teman-teman ya melalui Future Maker ini. Ada nggak sih Mas pengalaman, kalau ini di NTT dulu handle juga? Kebetulan itu beda orang nih. Jadi, beda orang. Salah satu rekan kami memang sama-sama di NTT. Cuman kalau di NTT kemarin fokusnya memang entrepreneurship. Jadi memang karena di sana memang banyak yang hobi nganyam, kemudian bikin kerajinan. Jadi kalau di sana memang fokusnya. Tapi ada cerita tertentu nggak? Atau mungkin dari teman-teman dari Future Maker ya yang pengalaman berkesan, kemudian sampai murid yang di mentoring ini kemudian bisa mandiri sendiri atau apalah cerita-ceritanya? Jadi memang tadi saya sebelum kesini sempat lihat video success story-nya Future Maker yang pertama. Jadi emang ada beberapa teman-teman di NTT itu yang putus sekolah, putus nggak bisa ngurusin kuliahnya begitu. Akhirnya terus dapat informasi ternyata ada pelatihan untuk entrepreneurship. Waktu itu Future Makers yang pertama. Mereka ikut, kami bantu, kami fasilitasi sampai pada akhirnya mereka bisa memproduksi karya mereka sendiri. Dan kami memang selain technical skill kita juga kan ada soft skill. Itu pun juga yang diterapkan di teman-teman di NTT waktu itu. Jadi ada terkait dengan literasi keuangan karena entrepreneurship kan harus dibarengi dengan kemampuan untuk mengatur keuangan ya, termasuk dengan bisnis model canvas dan lain-lain. Jadi itu bisa membantu mereka. Jadi nggak hanya memproduksi tapi juga memasarkan. Nah, terus kita juga bantu untuk mereka bisa istilahnya kita menjembatani mereka ke market yang lebih besar. Tapi kalau boleh ini misalnya di prosentase gitu ya, mungkin di perkiraan Mas Raharjo aja kesuksesan dari teman-teman yang sudah di mentoring? Karena kita atau yang terserap di dunia kerja pada akhirnya. Kalau misalnya itu berarti kita bicara employment. Selama ini di setiap program WI di Plan Indonesia kita selalu melakukan 50% ke atas. Jadi 50 sampai 70% lulusan dari program Plan Indonesia untuk WI ini mereka bekerja. Jadi mungkin presentasi kelulusan di angka itu deh. Termasuk di Future Makers yang sekarang ini kita menargetkan 60%. Jadi di angka 50 sampai 75%. Tapi syukur-syukur semuanya bisa ini ya, dapat kerjaan dan ini membuka jalan lah untuk teman-teman sobat karir semua mungkin yang ingin mencoba peluang yang satu ini yang menarik banget. Tadi juga diceritakan gimana kisah-kisah atau success story-nya teman-teman yang ada di NTT dan semoga itu juga bisa menjadi hal yang sama teman-teman di Jawa gitu ya. Tadi daerah mana aja Mas? Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta. Dan ada rencana untuk ke Sumatera misalnya, Kalimantan? Program lain mungkin ada ya. Jadi untuk sementara ini emang untuk Future Makers kita 3 tahun ke depan focusing on 4
lokasi tadi, tapi untuk program-program Plan Indonesia lainnya kita ada dari Sumatera sampai NTT. Oke, ini menarik nih. Jadi peluang juga. Tadi kan ada yang mulai 3 bulan sampai 9 bulan ya rata-rata pelatihannya. Kemudian blended juga, jadi online dan tatap muka juga. Kemudian biasanya untuk rentan waktu yang paling lama ini yang di bidang apa, Mas? Nah, jadi sebetulnya untuk pelatihannya ini kita buat sangat fleksibel ya, karena kita melihat retention untuk kaum muda, karena mereka pasti ada yang sambil kuliah, ada yang sambil kerja, atau mungkin ada yang lagi nyari kerja, atau ada yang mungkin mereka di rumah harus ngurusin keluarga dan lain-lain, karena kan usianya 18 sampai 29 tahun. Jadi 3 bulan sampai 9 bulan ini kurang lebih waktu yang kita optimalkan dalam 1 kali putaran pelatihan. Jadi mulai dari rekrutmen sampai penempatannya. Nah, kalau pelatihannya sangat fleksibel. Jadi kalau misalnya kita bisa self-paced learning dengan cepat, dalam waktu 1 bulan mungkin sudah bisa ya, sudah bisa selesai. Nah, langsung kita jembatani untuk nyari kerjanya itu. Jadi maksudnya nggak pakem yang harus berapa lama gitu ya? Nah, jadi 9 bulan ini kita pakai waktu untuk kira-kira 1 kali putaran untuk let's say 1000 lah ya, 1000 kaum muda itu kurang lebih dalam waktu 9 bulan. 9 berikutnya nanti kita buka lagi untuk 1000 lagi. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi nih Sobat Karir semua dengan Mas Raharjo. Jadi jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di Ruang Karir. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Halo Sobat Karir semuanya, perkenalkan nama saya Jazuli dan saya Sandi. Kami berdua dari Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Sobat Karir semuanya, sebelum kita lanjut mengikuti obrolan seru kita di Ruang Karir JTV, kita mau bagi-bagi informasi lowongan pekerjaan untuk Sobat Karir semuanya. Untuk minggu ini, kami ada 1 lowongan kerja dari Global Way Indonesia. Apa itu Global Way Indonesia?
Global Way Indonesia adalah salah satu perusahaan manufaktur di bidang alat-alat olahraga yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Nah, untuk syarat-syaratnya, yang pertama minimal memiliki ijazah D3 atau S1 sederajat. Yang kedua, mempunyai pengalaman di bidang shipping minimal 1 tahun. Yang ketiga, memiliki penguasaan tentang Excel ataupun PPT. Nah, bagi sobat karir semua yang membutuhkan lowongan pekerjaan dan merasa memiliki kualifikasi yang disebutkan, silahkan melamar pekerjaan tersebut. Itu tadi informasi seputar lowongan pekerjaan yang bisa Sobat Karir ikuti. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Karir bisa mengunjungi Instagram kami di @naker_jatim ataupun cek di website kami di snakertrans.jatimprof.go.id. Terima kasih dan selamat menyaksikan Ruang Karir JTV. Oke, terima kasih Sobat Karir semua. Masih bersama kami di Ruang Karir, Semangat Berkarir. Masih dengan Mas Raharjo yang memberikan peluang nih untuk membuka masa depan teman-teman atau Sobat Karir semua. Tadi sudah dijelaskan ada paling tidak 4 bidang tadi ya. Itu kan memang berdasarkan studi market ya, apa yang memang dibutuhkan gitu. Dan kalau Mas Raharjo sendiri melihat kita kan pengangguran lumayan tinggi nih. Nah, ngelihat dengan potensi sebetulnya yang kita miliki, kita punya bonus demografi juga, anak mudanya banyak, tapi tingkat pengangguran tinggi, dan dengan adanya pelatihan tadi dan bidang-bidang yang mungkin memang dirasa itu masih akan beberapa tahun ke depan stabil gitu ya. Nah, ini gimana Mas? Nah, iya, jadi kenapa kita ambil 4 bidang gitu kan? Ya, karena memang kita selama 3-4 bulan pertama itu memang kita fokus memang untuk assessment supaya itu tadi, supaya pelatih kita demand driven. Nah, kalau bicara soal kenapa jurusan itu dan apakah masih menjanjikan. Nah, kalau IT pastilah ya. Kita semua pasti sangat dunia ini sudah sangat terdigitalisasi begitu. Dan kita focusing dua jurusan untuk IT. Jadi 2 yang paling dilihat oleh industri saat ini menurut asesmen kami, itu yang pertama web dan app development. Nah, itu kan sangat banyak ya sekarang kita semua pakai handphone dan aplikasi macam-macam, web masing macam-macam. Dan yang kedua adalah terkait dengan cyber security. Nah, ini otomatis pasti masih sangat banyak istilahnya dicari. Lalu kalau bicara retail, nah retail ini orang-orang kadang-kadang bilang, wah retail sudah mulai banyak yang tutup, segala macam dan lain-lain. Tapi di sisi lain, kalau kita bisa lihat, retail yang adalah jualan perorangan itu, kalau kita online juga pasti semuanya itu bisa dikatakan adalah itu bisnis retail semua. Online shop, lalu jasa terkait dengan yang ada di Instagram, lalu Reels dan lain-lain, itu kan semuanya mereka jualannya perorangan. Lalu belum lagi dengan maraknya beberapa toko-toko retail baru yang mereka bertransformasi menjadi sangat kekinian di mall-mall begitu. Lalu plus lifestyle anak muda zaman sekarang yang jadinya bahwa mungkin retail, kalau kita bicara soal toko sembako begitu, mungkin mulai menurun. Tapi kalau retail yang bicara soal lifestyle itu malah semakin menggeliat ya untuk ombaknya. Kemudian apparel, lah itu kembali lagi ke lifestyle. Sekarang kayaknya cepat banget orang beli baju. Dulu beli baju mungkin waktu hari raya doang, Natal doang begitu. Kalau zaman sekarang kayaknya keranjang di check out kita tuh sudah mulai banyak ngantri. Nah, itu otomatis sangat menjanjikan bagi teman-teman yang ada di yang ngurusin bidang apparel. Terkait hospitality after pandemi. Apalagi banyaknya libur yang dempet-dempet di beberapa tahun terakhir ini. Kalau kita lihat memang orang-orang healing ini jadi lifestyle juga. Jadi selama ini kalau demandnya adalah menjadi lifestyle, maka ini jadi pekerjaan. Jadi itu yang membuat kami menyimpulkan bahwa keempat bidang ini merupakan lifestyle anak muda yang mungkin akan terus berkembang di beberapa tahun ke depan. Dan ini adalah potensi untuk teman-teman kaum muda yang di luar sana mungkin untuk bisa mengambil kesempatan ini, bergabung bersama pelatihan ini, sehingga bisa menjadi salah satu yang memanfaatkan kesempatan baik ini. Gitu. Nah
jadi jangan khawatir ya, karena tadi juga sudah dilakukan assessment, beberapa tahun ke depan ini masih akan sustain lah untuk beberapa bidang ini. Oke, Mas Raharjo, mungkin pesan juga untuk sobat karir semua bahwa terkadang kita anak muda ini pengennya yang cepet-cepet aja nih. Mungkin akan lebih senang ketika langsung ditawarin ini loh lowongan pekerjaannya ketimbang diberikan pelatihannya. Karena harus melalui proses itu. Padahal proses itu kan yang membentuk kita ya dari soft skill, hard skill dan lain sebagainya. Pesan nih untuk anak-anak muda bahwa proses itu penting dan apalagi kita dibekali dengan pelatihan yang banyak ya semakin inilah ilmu kita semakin banyak gitu. Iya, saya mau mengakhiri pesannya tersirat dengan cerita boleh ini ya? Boleh, nah, silakan. Jadi saya tuh punya teman di LinkedIn, saya selalu ceritakan ini di akhir kesempatan saya ngobrol biasanya. Jadi anggap saja namanya Tejo ya. Nah, saya punya teman di salah satu media sosial saya yang memang fokusnya itu cari kerja semua. Nah, dia ini hampir setiap lowongan kerja, dia selalu bilang, I am interested, I am interested. Hampir di semua lowongan kerja, dia I am interested. Terus saya mikir, kenapa ya dia ini berarti lagi nyari kerja, tapi kok sebegitunya, sampai semuanya dibilang interested. Nah, ini yang mungkin jadi PR untuk kaum muda, bahwa selain kepingin kerja, kita juga mesti tahu apa yang sebetulnya menjadi minat, bakat, talenta kita. Jadi sehingga pada saat kita nanti ngelamar kerja, nah kita udah tahu nih, udah mulai mengerucut, pada mau kemana nih. Misalnya kalau dunia IT, wah saya fokusin on cyber security aja deh. Karena saya memang fokusnya pengen begini, pengen A, B, C, D begitu. Nah, jadi memang pesan saya memang itu. Harus tahu dulu kira-kira talentamu apa, kemampuanmu apa, sehingga nanti kalau sudah tahu, perkaya diri. Salah satunya lewat pelatihan. Karena nggak bisa kita lulus sekolah, lulus kuliah, terus bisa minta langsung instan begitu, susah ya zaman sekarang. Apalagi sertifikasi di mana-mana, dan kami jadi salah satu jembatan mungkin ya untuk kaum muda supaya bisa memanfaatkan berita baik ini, sehingga bisa jadi salah satu kendaraan mereka untuk mengenali potensi mereka lewat soft skill kami, lalu meruncingkan kemampuan technical skill mereka dari 4 bidang tersebut, sehingga dan akan kami bantu untuk link and match dengan private sector, UMKM maupun proyek-proyek yang nantinya mereka bisa ambil. Oke, jadi di awal itu teman-teman juga akan diarahkan ya? Betul. Mas, oke, jadi sambil kadang kan kita ini teman-teman muda tuh lagi cari jati diri, kadang nggak tahu mereka pengennya apa, pengennya ini itu segala macam, tapi dibantu juga melalui assessment di awal itu ya. Oke, keren. Oke, Mas Raharjo, terima kasih banyak, Project Manager dari Future Maker Youth Employability Program sudah hadir di sini, memberikan atau membuka jalan membangun masa depan nih untuk teman-teman atau sobat karir semua ya. Semoga bisa memberikan manfaat dan teman-teman juga mungkin boleh join ke pelatihannya. Oke, terima kasih banyak telah menyaksikan Ruang Karir kali ini. Saya Silka Swarizona, sampai jumpa. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur.